A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inna minal muslimin. Kajian malam hari ini agak berat materinya, ya kan? Dan terlihat dari wajahnya semua pada tegang. Karena kalau salah-salah ngomong, ya kan pasti banyak yang protes nanti ya. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan guru kita semuanya, Ustadz Ajo Bendri, yang Masya Allah, Tabarakallah, membersamai Kang Dewa, Ustadz Randy, dan semua saudara-saudara saya di Muslimin Club. Malam hari ini saya cuma band pembuka, ya kan? Karena materi sesungguhnya ada di guru kita. Karena emang kalau bicara customer priority, saya pun masih belajar hari ini, kawan-kawan. Nah, sekarang saya ingin tanya, siapa yang nikah sudah lebih daripada 5 tahun? Oke. Yang lebih daripada 10 tahun? Siapa yang dalam 1 bulan ini bilang I love you kepada pasangannya? Ini enggak? Oke, iya kan? Oh iya kan? Arti validasi? Benar? Iya love you. Coba dulu. Ini momen mahal, tolong direkam. Beneran. Oh beneran. Karena dia ngomong love you. Oke, lo. Dia berapa apa? Love you tuh. Bener apa? Love you. Oh gitu ya, bener. Tadi loh. Oh. Baca maghrib tadi ngomong. Masya Allah. Ini Masya Allah. Oh, Allahu Akbar. Tahuan. Masya Allah. Kenapa saya mulai dengan pertanyaan demikian? Karena banyak sekali saya temui rumah tangga udah 10 tahun nikah, ternyata hal yang paling basic, ya kan? Wanita tuh butuh ketegasan, menurut saya. Butuh kadang ketegasan bahwasanya kita benar mencintainya. Dan yang kedua, butuh transparan, betul? Oh, betul. Berapa orang yang butuh transparan? Semuanya? Ya, nanti malam habisnya ruqyah ya. Yang pertama mati istrimu. Kalau beliau transfer saya. Buka ayat waktu haji. Bi, ini depan multazam nih, Bi. Sama-sama buka ayat gitu ya. Abi bukakan Bunda, Bunda bukakan Abi. Sekali Kak Mira dapat ayatnya, ayat kekayaan. Berarti Bunda yang mensupport dakwah Abi sebenarnya. Takbir. Baik. Masya Allah. Ayo Bunda, teman-teman rahmati Allah, harapan yang datang di sini sendirian ada? 1, 2. Ya Allah. Sisanya sama pasangan ya? Oke. Ayo Bunda, teman-teman yang dirahmati Allah, harapan kita keluar dari majelis malam hari ini, Allah takdirkan rumah tangga kita tambah bahagia. Allah takdirkan bukan hanya bahagia, rumah tangga kita jadi mesin dakwah. Rumah tangga kita Allah izinkan dan Allah sudah contohkan di surah Ali Imran, surah ke-33, ya kan? Di ayat ayat ke-33 juga, bahwasanya ada nama keluarga yang Allah masukkan, disejajarkan dengan para nabi. Keluarganya Adam, keluarganya Nuh, keluarga Ibrahim, berikutnya keluarga Imran. Artinya, ini yang harus kita jadi role model. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, singkat cerita saya mungkin cerita by pengalaman saja, ya kan? Saya yakin semua di antara kita ini, apalagi hari ini Muslimin Club ini, antum adalah orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Itu tidak dipungkiri karena adanya dukungan formasi keluarga yang baik di dalamnya. Hanya saja sampai di titik itu belum cukup. Nah, maka baik ini harus di-upgrade menjadi benar. Baik ini harus ditingkatkan
Karena sejatinya sebagaimana janji Allah di surah An-Nur ayat ke-32, orang tuh kalau sudah menikah dibukakan semua pintu rezeki. Betul? Nah, lalu kenapa setelah menikah pintu rezekinya malah ketahan? Kenapa setelah menikah pintu rezekinya malah tidak sesuai sebagaimana yang Allah janjikan? Pasti ada yang salah. Maka saya mulai malam hari ini merewind kembali satu ayat Quran yang mungkin juga jadi nasihat buat saya, buat kawan-kawan, dan bahkan mungkin yang, tapi kayaknya nggak ada yang jomblo ya, Sen Panitia ya? Ada? Oke. Buat yang akan nikah atau yang mau nikah lagi? Oh, jangan. Ya, insya Allah. Nah, sering dengar nggak ayat Quran yang dibacakan saat mau akad nikah? Ingat nggak? Ayat yang lama udah lupa, ayat baru belum hafal gitu ya. Nah, jadi ini mungkin saya tuh sama Kak Mira sama-sama kalau dilihat secara tes kepribadian itu sama-sama punya jiwa mentality pemimpin. Dan semua orang bilang kalau kenal sama kami, kalau nggak dibalut dengan spiritualitas, ini rumah tangga udah lama bubaran. Oke? Sudah lama bubaran karena sama-sama ingin menonjol. Dan setiap keluarga itu punya desain arsitek beda-beda, kawan-kawan. Itu yang harus dipahami dulu. Nggak bisa kita menyamaratakan, ya kan, keluarga A harus mirip dengan keluarga B, B harus mirip keluarga C. Itu yang jadi konslet. Setiap keluarga punya desain arsitek beda-beda. Nah, Kak Mira mimpin. Ternyata cara saya untuk ngajarin bagaimana mendeliver kebaikan dengan beliau nggak bisa secara diskusi. Oke? Ternyata setelah perjalanan panjangnya, cara saya mentarbiyah dan menjalankan kewajiban saya sebagai seorang suami, cara ngajarinnya adalah dengan cara aktualisasi di lapangan. Jadi kalau kawan-kawan tanya gimana cara saya belajar, ya keluar, jalan, safar. Dan tambah lagi kalau pas habis belanja, bagus ayat masuk. Itu tombol on ya, zeret kayak gitu. Makasih Abi, ya udah kayak gitu. Jadi gini, dah masuk lah dia. Oke, jadi jangan salah kalau perempuan itu matre, karena dia butuh penampilan, betul? No, betul. Istri siapa batu? Istri siapa tuh ya? Allah kan? Oh iya, saya istri Abu Bakar. Satriusan N. Allahu Akbar. Jadi gini, kawan-kawan. Tadi itu desain saya. Ada yang desain memang istrinya di rumah, ya kan? Dia turut belajar. Nah, bagi saya, apapun desainnya, satu ayat Quran yang harus dipegang. Ini yang harus jadi prinsip. Ya kan? Wa min ayatihi. Dan sebagai tanda kekuasaanku, kata Allah. An khalaqalakum, aku ciptakan di antara kalian min anfusikum ajwajan. Pasangan dari golongan kamu sendiri. Nah, itu dulu. Tapi ayat ini sering dipelintir untuk gaum-gaum pelangi ya. Nah, kaum sendiri itu ya, ini kan kaum sendiri. Maksudnya sesama golongan manusia ataupun jin kayak gitu loh. Bukan sesama bertulang lunak. Ya kan? Nah, sebagai tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah, aku ciptakan pasangan dari golonganmu sendiri. Untuk apa? Nah, ini yang orang lupa. Litas kunu ilaiha, agar kalian makin condong kepada aku. Nah, jadi esensi dalam membangun, dasar dari ayat inilah yang tadi Kang Dewa sampaikan, bukan tidak ada waktu, tapi tidak menganggap penting. Oke? Riset di Finlandia dalam organisasi membuktikan bagaimana cara membuat karyawan profesional bahagia untuk bisa tetap semangat. Pertama, dinaikkan gaji. Ternyata gaji itu hanya mempengaruhi komponen 1 minggu saja. Begitu 1 minggu semangat, minggu kedua turun lagi secara produktivitas. Lalu yang kedua sebulan, yaitu ketika dia dinaikkan jabatannya, dia punya pride kayak gitu. Tapi setelah 1 bulan turun lagi.
Nah, ternyata yang membuat long lasting produktivitas di orang-orang Finlandia, ketika orang-orang itu masuk ke kantor, beraktivitas, berangkat dengan kebahagiaan. Nah, maka kebahagiaan ini sebenarnya, jadi akhirnya saya tarik benang merah. Saya ngelihat bagaimana Kang Dewa bertumbuh. Wajar bertumbuh. Karena menempatkan pondasi dakwah, pondasi rumah tangga dengan benar sejak awal. Nah, jadi rumah tangga litaskunu ilaiha agar kita condong kepada Allah, teman-teman. Ini dulu yang harus dikunci. Saya mengawal nikah sama Kak Mira dalam kondisi tidak punya apa-apa. Saya punya utang 200 juta, Kak Mira lagi punya utang 2 miliar. Ya kan? Nah, baru tahu kan? Nah, yang sering diceritakan Kak Mira, ya kan, waktu beliau cerita utang 2 miliar, beliau pikir saya mundur gitu ya, tidak mau dan nolak. Karena dari awal beliau gara-gara utang 2 miliar ditinggalin. Nah, ya kan, batal nikah. Dalam hati saya, inilah kesempatannya. Siapa lagi laki-laki yang siapa lagi perempuan yang mau dengan laki-laki yang punya utang 200 juta kalau perempuan yang punya utang 2 miliar. Free plus lu buat kawan semua. Oke. Jadi saya memulai dengan kondisi tidak ada apa-apa, minus. Dan saya ngerasakan akhirnya awal-awal nikah itu karena tidak punya apa-apa, tidak punya bisnis, yang ada hutang, satu-satunya yang dimiliki adalah mengisi waktu untuk berbuat kebaikan. Nah, maka yang Kak Esel lakukan ya udah nganggur, jadi penganggurin kan, jadi pengangguran. Akhirnya kencengin duha, akhirnya kencengin sholat malam, belajar baca Quran, ke pengajian. Jadi saya baru sadar, oh kenapa Allah izinkan aku menikah di kondisi sedang tidak punya apa-apa, supaya waktuku lebih banyak untuk litaskunu ilaiha. Ternyata itu hikmahnya. Terus sampai akhirnya Kak Mira cerita, dia punya teman nikah 7 hari 7 malam pesta. Salah satu anak orang kaya di Sumatera, 7 hari 7 malam pesta. Hari ke-8 pisah. Ya kan? Rupanya sama kayak, dia mungkin ngundang 10.000 orang kali ya. Vendor banyak nagih, pusing banget. Salah siapa mic di sini gitu ya. Canda kawan-kawan ya. Jadi ini yang saya mau ingatkan. Nah, banyak orang berpikir habis nikah nanti kita bulan madu ke sana ya, yang nanti rumah kita di sini ya, nanti mobil ini ya. Begitu dapat rumah, tetap ya enggak betah. Ada orang kan datang sama Ustaz, gimana lah Ustaz, saya ini udah kerja keras, tetap aja istri saya ini susah dibilangin. Salah saya apalah Ustaz? Mungkin kamu kurang kasih uangnya. Udah Ustaz, saya kasih uang lebih daripada apa yang diharapkan. Terus, saya coba lagi Ustaz ya. Udah lama datang lagi nih ke Ustaznya. Ustaz, udah sih coba saran Ustaz. Saya beli dia tanda kutip, saya taklukkan dia dengan harta yang saya punya. Tetap aja dia sering keluar rumah. Jangan-jangan rumah kamu kurang nyaman kali untuk dia tinggal. Kayaknya juga sih, dia sering nongkrong sama kawan-kawannya di coffee shop. Ya udah deh, perbaiki rumah kamu, kasih yang nyaman untuk dia. Akhirnya, karena dia nih sayang sama istrinya, diperbaiki rumahnya, dia buat spot buat coffee shop, teman-teman datang ke rumah, dia buat tempat yang nyaman dan sebagainya. Dalam waktu kemudian dibilang lagi, Ustaz, tetap aja istri saya suka jalan-jalan. Salah saya apa loh Ustaz? Nanya lagi. Iya, jangan-jangan kamu kurang kasih sayang. Sudah Ustaz, saya sudah pelajari semua. Salah saya apa sih Ustaz? Akhirnya Ustaz yang bilang, kamu salah pilih kayaknya. Nah, saya mau sampaikan kawan-kawan, jangan sampai tercetus. Saya ketemu banyak pengantin-pengantin baru ngomong kayak gitu. Ustadz, suami saya gini. Apakah saya salah pilih? Tidak ada yang salah pilih, kawan-kawan. Yang ada, kita yang belum paham ilmunya. Lahir dari 2 rahim yang berbeda. 2 culture yang berbeda. 2 didikan yang berbeda. Saya sama Kak Mira jelas sekali barrier-nya. Amat sangat jelas pun, kata orang Medan. Saya, ya kan, kuliah 200.000 uang jajan. Kak Mira SMA 20 juta kartu kredit. Iya,
Karena waktu itu almarhum ayah beliau salah satu tokoh di kota Medan. Oke. Itu saja sudah jomplang kan? Kalau saya belinya adalah fungsi, kalau Kak Mira belinya fungsi juga sih, tapi untuk yang jangka panjang gitu loh. Jauh hal yang berbeda. Nah, saya contoh pagi-pagi nunjukin, bangun pagi kan. Bibi, belikan bunda ini, Bi. Apa ndah? Sendal. Berapa harganya? 6 juta. Untuk apa sendal 6 juta diinjak-injak di lantai? Saya bilang. Ngapain di sendal 6 juta? Nah kan? Dah. Pinter dia habis itu. Ya udah Bi, kalau kayak gitu, Abi tidak belikan, pinjam ini aja lah, minta uang aja lah untuk bayar adlab kata dia. Ya udahlah, kalau untuk bisnis Abi dukung. Nah, ini ambillah, pakailah. Nah, dari sisi itu aja sering berbeda. Kenapa? Akhirnya saya paham kata guru saya. Karena emang dididik dari dua golongan yang berbeda. Nah, kalau nggak paham, sering jadi gesekan di situ, betul? Sering sekali. Fakta apa mitos? Guru saya lebih lucu lagi ceritanya. Ya kan? Di rumah ini kan wajah-wajah singa kalau di luar nih, betul nggak? Kalau di dalam rumah Hello Kitty. Aduh. Di luar singa semuanya. Guru saya lebih lucu lagi. Dia kalau tidur nggak bisa gelap. Istrinya tidur gelap, harus dia terang, istrinya gelap. Oke, berat kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, suami kalau dulu kan benar, suami punya otoriti. Orang kadang salah menempatkan posisi ini. Suami adalah imam, istri harus ikut. Itu dulu. Pahamilah wahai para suami, istrimu ini bukan Khadijah. Apalagi istrimu istri akhir zaman sekarang. Nah, kayaknya lebih tepat kajian hari ini kajian akhir bulan ya. Iya kan? Jadi nggak bisa kau nuntut kayak Khadijah. Apalagi langsung bandingkan, mama tuh harus kayak Khadijah, mendukung saya. Mana ada. Sebaliknya wahai para istri, suamimu ini bukan Muhammad. Iya kan? Suami habis nongkrong main Harley, salah main Harley. Keceplos. Enggak, habis ronde, ya kan? Habis keliling. Ya kan? Kamu tuh kok nongkrong aja sih kerjaannya? Lihat tuh, Rasul tuh tidur awal bangun awal. Rasul dibandingkan. Jauh gitu loh. Habis dengarkan Ustadz Adi Hidayat langsung berharap suaminya kayak gitu. Nggak bisa kawan-kawan. Nah, maka akhirnya guru saya bilang, sudahlah. Cara terbaik sekarang wanita itu diluruskan. Kalau dengan strike dia bisa patah, dibiarkan bengkok. Kayak layang-layang. Ulur, tarik, ulur, tarik. Biar nyaman ngulurnya, kasih amplop gitu lah. Benangnya tidak sakit. Jadi guru saya itu lucu. Kalau tidur jadinya, dia ngalah, ya kan? Karena kalau prinsip kami diajarkan, yang ngalah yang menang sebenarnya. Yang ngalah yang menang. Akhirnya kalau tidur, lampunya dimatikan, dia tutup pakai bed cover, dia cari handphone, dan handphone diletakkan di matanya. Segitunya. Saya hobi makan bebek sama kambing. Kak Mira anti-bati makan bebek sama kambing. Jomplang kan? Jadi kalau mau makan itu, saya dulu temankan Kak Mira makan bakso, baru makan bebek. Nah, segitunya kawan-kawan. Dan parahnya saya tuh nggak bisa makan sendirian. Tetap nggak nyaman. Saya nggak tahu ya, kayak beberapa orang bisa makan sendirian. Kadang saya perhatikan, manalah istri bapak ini nih ya. kok dia makan sendiri? Oh, ada yang rasa ya? Saya nggak bisa ngelihat orang di restoran makan sendirian. Manalah istrinya ya. Kadang tuh, nggak masak kali istrinya ya, nggak mungkin dia di luar kota. Tapi saya bukan tipe laki-laki yang bisa makan sendirian. Bahkan saya bela-bela makan. Dulu zaman kuliah di Jogja, dendam saya tuh makanan kawan-kawan. Kenapa? Uang 200.000, 300.000, berarti sehari 10.000. 10 hari pertama makan ayam, 10 hari kedua telur ayam, 10 hari ketiga kaldu ayam. Nah, jadi kalau jam-jam sore diajak makan bakso, makan somai, nggak ada duit saya. Maka saya bilang, kalau saya punya duit, kalau saya kaya besok, saya pengen makan sepuas-puasnya. Begitu sampai di Jogja, nggak bisa makan juga. Karena nggak mungkin saya tega makan bebek sendirian, gitu kan.
Nah, akhirnya saya dapat satu kesimpulan tadi. Ternyata perbedaan di antara kita yang Allah ciptakan itu adalah jalan untuk Allah menguji kesabaran kita. Perbedaan yang mencolok, dinding perbedaan gap di antara suami dan istri itu justru tidak seru kalau suami istri itu sama. Secara strategis dan eksekusi boleh berbeda, bahkan wajib berbeda, tapi secara visi wajib sama. Nah, apa visinya? Litaskunu ilaiha, agar makin condong. Akhirnya saya evaluasi, itu yang membuat Allah izinkan saya sama Kak Mira tetap bertumbuh. Secara teknis, secara eksekusi, semuanya berbeda. Ya kan? Nah, perusahaan aja nggak bisa disatukan. Perusahaan dan organisasi nggak bisa disatukan. Tuh, ini saksi hidup Mbak Tiwi sama Stio. Lama datang, sampai satu malaman full mengcoaching kami. Gak kelar-kelar perusahaannya. Datang lagi orang kedua, datang, nggak bisa, saya bilang. Percuma ente. Kenapa? Karena Kak Mira pemimpin, nggak mungkin diperintah saya gitu loh. Secara teknis, gitu kategori kawan-kawan. Nah, akhirnya saya, contoh, pernah kita bareng bangun bisnis. Ketika saya ngasih ide satu, ya kan, saya dapat ceramah 10 gitu kan ya. Dapat ceramah 10, nah kayak gitu Pi. Pokoknya biarkan dia bunda eksekusinya. Pokoknya, nah, oke. Nah, sip. Pokoknya, kalau udah dia bilang pokoknya, assalamualaikum. Apalagi R Kak Mira lebih gede pada saya, ya kan? Udahlah R-nya lebih gede, duitnya lebih banyak, pemimpin pula, habis sudah. Ubir lebih tua lagi. Kalau udah diskusi tentang tenis, dia bilang, bunda nih kakak, biaya lah kalau gitu. Nah, jadi kawan-kawan yang mati Allah, secara teknis, wajib berbeda. Cuman salahnya kita, bodohnya kita, sering berselisih, banyak manusia itu, sering selisih dengan masalah teknis. Itulah bodoh namanya. Kan ada teknis, strategis, visi. Strategis dan teknis boleh berbeda, bahkan biar jadi warna, ya kan? Contoh sederhana, saya udah bikin tim yang sangat solid sekali buat jualan tanah kafling. Ternyata penjualan saya cuman bisa 10-15 kafling sebulan. Lah Kak Mira dengan saya berjalan sendirian saja bisa 40 kafling. Ah, itu merontokkan semua ilmu saya tuh. Rontok ilmunya. Rupanya sekarang baru tahu R-nya lebih tinggi ternyata. Itu masalahnya. Menjadi kawan-kawan yang dirahmati Allah, seringkali kita itu salahnya mendebatkan urusan teknis dan mendebatkan urusan strategis. Biarlah. Apalagi kalau ini khusus rumah tangga yang punya organisasi atau yang punya strukturnya, istrinya juga pingin berkarya ya. Beda halnya istrinya kalau cuma pingin di rumah saja. Oke? Nah, maka yang paling penting berangkat dari surah Ar-Rum tadi, teman-teman yang dirahmati Allah, ini justru yang harus wajib sama, litaskunu ilaiha, agar kamu condong kepadaku, kata Allah. Nah, saya ingat akhirnya setelah kami menikah di bulan-bulan pertama, saya merasa belajar hal dari Kak Mira. Saya belajar mengoptimasi bangun malam, saya belajar arti daripada berbagi jor-joran, saya belajar ngamalin duha, saya belajar ngamalin salah satu biru walidain. Dulu Kak Mira tuh setiap mau presentasi bisnis telepon orang tua. Saya bilang, kok kayak childish banget ya? Dikit-dikit umi gitu loh. Nah, saya ngerasanya nggak nyaman gitu ya. Tapi saya baru paham, pantas achievement closingnya lebih hebat dibanding saya. Ternyata berkah doa ibu tuh luar biasa. Nah, maka akhirnya saya pun juga praktekin. Ternyata juga ngerasa. Nah, apa lanjutan? Jadi satu, sebagai saudara malam hari ini, kan ini kajian internal, jadi tidak ada edit-edit Ustaz ya. Jadi kita tidak ada edit-edit, maksud saya itu ngajak kawan-kawan, yuk mari ta'aruf ulang tentang visi rumah tangga kita. Kalau tadi dreamnya cuma perusahaan, omset perusahaan, ya kan, bagaimana punya aset, kekayaan, rumah, pending dulu. Karena bukan itu yang diinginkan Tuhan kita. Diinginkan Tuhan kita di surah
Ini aja dah. Di surah Ar-Rum ayat 21 yang diinginkan agar kita upgrading ketaatan. Ini dia rumusnya. Kalau makin nikah, makin babak belur ibadahnya. Kalau makin nikah, justru tidak ada waktu buat taklim. Kalau makin nikah, justru sholatnya berantakan. Itulah masalah. Oke? Karena setelah upgrading ketaatan, saya punya teman, namanya Tederi, orang Jogja. Beliau cerita, hari ini suami istri itu sudah menelurkan 40 buku lebih. Ternyata beliau bilang, hari pertama, malam pertamanya, saya mungkin tidak se-ekstrem itu ya. Kami, Bang, kata dia, malam pertama nikah, membuat visi 5 tahun pernikahan. Jadi buat skripsi, malam pertamanya jadi 1 buku. Ya kan? Sampai segitunya. Dan beliau sekarang jadi konseling untuk banyak keluarga. Oke? Nah ini mungkin pesan malam hari ini. Nanti pulang ke kamar, ngobrol sama pasangan. Kadang kita sibuk cerita keluar, tapi kadang kita jarang ngobrol di ini. Oke? Mulai dari, kalau mau ditekniskan, mulai dari jadwal sholat, mulai dari jadwal belajar Quran, mulai dari jadwal berbagi. Contoh, sekedar sharing ya. Semingguan terakhir ini, karena memang saya sengaja, saya pelan-pelan ngintip dan coba menyontek Kang Dewa. Oktober beliau bilang pingin buat family time. Jadi Oktober sebagian besar dari tanggal 1 sampai tanggal 20 saya close jadwal. Lebih banyak di Pontianak. Ring 1, anak, istri, insya Allah sudah mulai Allah izinkan ketemu formulasinya, ya kan. Nah yang sedang saya rapikan, gimana bantu ring 2 ini Indah? Yaitu kakak adik, sepupu, keponakan. Kan kita sibuknya apalagi para penggiat dakwah. Kang Dewa, Ustaz Randy, Dr. Andika. Kita sibuk mendakwahi umat di luar, kita lupa mendakwahi orang-orang terdekat kita. Padahal ayatnya, ku anfusakum wa alikum naroh, keluarga. Akhirnya saya iseng ngomong sama Kak Mira, dah kita coba riuhkan ya udah grup keluarga. Jadi ada grup keluarga besar saya, grup keluarga besar Kak Mira. Saya tes. Kita udah mulai dari 2 minggu yang lalu. Assalamualaikum, saya bilang. Yang jawab salam ini sebelum jam 4.45 akan dapat 100.000. Oh, waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Oh, dan 3 orang pertama yang mendapatkan. Nah, kayak gitu. Mulai riuh grup tuh. Akhirnya mulai besok dia bilang lagi, ada yang assalamualaikum enggak ya subuh ini ya? Kan kita sama-sama belajar. Insya Allah saya yakin teman-teman udah praktek sedekah subuh. Nah, coba energi sedekah subuhnya geser ke keluarga, ke grup keluarga. Gak usah gede-gede, 50.000 giveaway-nya. Itu aja udah riuh tuh. Nah, akhirnya saya nggak buat jadwal setiap hari apa. Pas hari kedua pada nungguin, kok gak ada yang assalamualaikum? Nah, hari keempat, assalamualaikum lagi. Nah, dan mulai alhamdulillah setelah 1 minggu, itu grup bukan lagi assalamualaikum, sudah kirim foto salat subuh. Yang gak pernah sholat tahajud, kirim sholat tahajud. Ya kan? Bahkan ada keluarga saya itu, saya tahu dia cuman jualan di warung kantor pemerintahan. Saya tahu itu paling lah punya keuntungan dapat 3 juta dan sebagainya. Saya bilang, seminggu kedua ini, siapa yang tahajud full, saya bilang, dapat 500.000 selama seminggu ini. Ya kan, kayak gitu. Akhirnya, saya godain. Ini nih, saya manggilnya Kak Lina. Kalau Kak Lina, Om, anak 3, anak 2-2-nya sholat tahajud, ini lebih untung daripada jualan di kantor, saya bilang. Betul kan? Akhirnya semangat ya. Nah, ini contoh dan inilah bentuk praktek dari ayat Quran tadi, upgrading ketaatan. Gitu kawan-kawan. Dan percayalah satu-satu rumusnya, selama itu perintah Allah, proyeknya Allah, anggarannya udah ada di langit. Berulang-ulang saya sampaikan. Selama itu proyeknya Allah, kan ada perintah sedekah ke orang tua kerabat. Berarti ketika perintah itu ada, pasti Allah lengkapi alat bantunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
wala haula wala quwata illa billah wa ma'ad. Yang kami muliakan, kami hormati guru kita semua, KYN, ya Ustadz Adi Pratama Larisindo, ya insyaallah amalnya laris se-Indonesia, Larisindo ya. Tapi setelah nanti go internasional jadi laris inter insyaallah. Sebentar lagi insyaallah ya, kita doakan. Buat Kang Dewa ya, Masya Allah, founder DEP Foundation, tadi Deep Foundation ya, mendalam sekali ya. Juga buat Ustadz Randy Saputra, Masya Allah. Dan juga buat para ayah bunda semua, para peserta Muslimin Club, dan tentu di sini juga buat para panitia dari Deep Foundation. Alhamdulillah malam ini di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan ini waktu bagian halusinasi sebenarnya ya. Jadi kalau kita ngisi kajian jam segini sebenarnya beratnya buat kita dan buat peserta juga ya. Jadi kalau nggak atraktif konon ya ini berat ya. Kadang-kadang ngelihat orang gemuk sedikit kayak kasur gitu, jadi mau tidur ya. Tapi Masya Allah ya, ini ujian saya, dan kita berharap kita semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Mau masuk surga nggak? Mau sekarang atau nanti? Mau saya aminin. Kalau kata Ibnu Taimiyah itu, orang yang utama itu jangan milih segera masuk surga, karena terlalu egois kalau kita hidup hanya untuk segera mati dan masuk surga. Sementara banyak kebaikan yang kita harapkan. Makanya bukannya kita nggak mau masuk surga sekarang, tapi kita tahu PR umat ini masih banyak, dan kita ingin semua orang kita ajak masuk surga. Coba kebayang nggak kalau orang-orang soleh Muslimin Club ini semua masuk surga, meninggal sekarang semua? Ya masuk surga insya Allah, tapi betul banyak PR umat yang belum selesai. Ya, jadi kalau ada yang bilang, wah nggak mau masuk surga, bukan. Jawabannya adalah karena kita ingin bagaimana ya orang lebih banyak kita ajak, dan kita berharap umur kita panjang. Makanya ulama kita harap umurnya panjang. Karena mereka sih pengennya masuk surga segera. Ya, tapi mereka pengen umurnya panjang. Di kesempatan malam ini bicara, ya memang ini bicara keluarga ini, hal yang paling fondasi adalah karena ini para pebisnis ya. Dan tentu kalau bicara tentang bisnis, kita tahu bahwa bisnis kita itu adalah tujuannya adalah untuk apa? Di antaranya itu investasi kita. Padahal kalau bicara investasi, jangan mikir ke bisnis doang, yang harta itu kita jadikan sedekah. Karena orang cerdas, orang mukmin itu kita tahu, kata Nabi 3 yang harus dipersiapkan. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat, shadaqatun jariyah, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Nah, sayangnya adalah kita lebih mudah fokus kepada sedekah atau harta yang kita niatkan. Pada 2 lagi ini harus dipersiapkan. 2 yang pertama adalah ilmu, berarti jangan pernah bosan untuk belajar. Karena tuntutan belajar itu adalah utumul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kalau ditanya ibadah apa yang paling lama, bukan nikah. Ibadah paling lama itu adalah belajar. Jadi kalau ibadah nikah itu nggak lama, karena kita nggak menikah itu diawali setelah balik, tapi nuntut ilmu justru pada saat baru lahir. Nah, belajar ilmu kita tahu adalah hal yang sangat fondasi. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah amal yang kita tahu setelah sedekah, setelah ilmu, anak yang soleh. Dan ternyata anak yang soleh ini investasi yang disepelekan. Jadi para pakar investasi nggak mau main di ranah ini. Padahal kalau kita mau jujur, inilah investasi terbaik yang orang akan bahagia. Tapi berapa banyak pakar investasi bicara tentang investasi, nanti bicara emas, logam mulia. Bicara investasi, bicara tentang bagaimana punya tanah. Tapi mereka lupa bahwa yang investasi terbaik yang nanti akan membahagiakan kita di akhirat itu apa? Yaitu anak yang soleh. Ya, makanya dalam hadis riwayat Ahmad, Imam Baihaqi mengatakan, innar rajula la turfa'u darajatahu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang diangkat derajatnya di surga. Ada seseorang diangkat derajatnya di surga.
Fayaqul anna lihada. Orang ini bertanya keheranan. Lah kok bisa? Ya, dia bertanya heran karena mengukur diri. Perasaan waktu di dunia ibadah saya biasa aja. Perasaan saya nggak punya sesuatu yang istimewa. Kok bisa masuk surga diangkat pula? Kalau masuk surga doang sih, itu mungkin hal yang sudah luar biasa, nih diangkat. Dia ngukur diri. Perasaan waktu di rumah, di dunia, ya sholat wajib-wajib aja, jarang sholat sunnah. Dia tahu. Ya, dia puasa wajib aja, jarang puasa sunnah. Ya, pernah puasa sunnah pas berat badan nambahan gitu ya, dia tahu. Lah kok ini bisa? Maka dijawab adalah fayuqal. Kata hadis ini, kata Nabi, di mana Allah menjawab pertanyaan orang yang heran ini, fayuqal bi istighfari waladikal. Hal ini karena doa dan istighfar dari anak-anak. Makanya Masya Allah ya, doanya anak kita itu Masya Allah akan mengangkat derajat nanti orang tua ketika di akhirat. Ya, dan mohon maaf, doa ini ternyata nggak bisa di request menjelang sakaratul maut gitu. Nah, doain Abi ya, kalau kan nanti Abi gentayang nyekek kamu malam-malam. Doain. Mungkin 3 hari pertama, 7 hari pertama adanya tahlilan 40 sampai 100 masih terngiang nama kita. Tapi ingat, ternyata pengasuhan itu selain juga faktor yang kita sebut itu adalah berkaitan dengan apa yang menjadi software anak untuk mendoakan kita kesulitan, tapi juga karena adanya hal yang berbekas di dalam diri dia. Orang tuh kalau berbekas terhadap orang tuanya, sampai orang tua berumur apapun, doa itu akan terus terucapkan. Jangan sampai anak kita itu menangis hanya di hari pertama, hari kedua. Setelah itu dia merasa ya hidup selesai. Maka mengapa dalam banyak hal harusnya pakar investasi berbicara hal ini sebagai hal yang sangat pondasi. Di dunia bagaimana? Di dunia anak soleh itu investasi. Kenapa? Karena semiskin-miskinnya anak soleh gak akan pernah membiarkan orang tua yang sengsara. Jadi waktu saya di Saudi itu ada sebuah kajian ceritakan salah satu syekh. Jadi kisah di Dammam itu ada 2 kakak beradik saling menggugat. Ya, biasanya kalau kakak beradik saling menggugat urusan apa? Warisan. Kalau ini enggak, mereka menggugat hak untuk merawat mama. Jadi sang kakak ini seorang, kalau bahasa kita tuh mungkin PNS, pegawai negara yang sudah jabatannya tinggi. Kemudian dia dalam hal ini dia merawat ibunya dan difasilitasi. Jadi dia bercerita depan hakim, Pak Hakim, nama saya Fulan bin Fulan, saya kerja sebagai pegawai pemerintah dan saya gaji sekian rial. Alhamdulillah ibu saya tinggal sama saya dan ibu saya berikan tempat yang paling bagus, paling layak untuknya. Nah, sampai suatu saat adik saya nggak terima, dia pengen adik saya tinggalnya jauh. Dan dia, mohon maaf, dia kerjanya freelance. Kalau bahasa kita mungkin sekedar internet marketer. Ya. Yang dulu diremehkan, sekarang kayak Kang Dewa udah affiliate-nya itu berapa. Maka dia nggak jelas. Maka Pak Hakim bukannya saya nggak mau berbagi kepada adik saya, tapi saya nggak ingin memberatkan dia. Tolong gugatannya ditolak aja Pak Hakim. Maka sang adik pun ditanya, sang adik bilang, saya Fulan bin Fulan, betul kata abang saya hanya freelance marketing. Dan saya hanya di rumah, kerjanya internet. Dan rumah saya jauh dari sini. Tapi Pak Hakim jujur, saya sering mendengar ibu saya itu, abang saya ini seorang pegawai yang sering keluar kota. Dia kadang tidak punya waktu untuk ngobrol sama ibu saya. Kadang dia itu, bahkan di ibu saya kalau di rumah sendirian mau ngomong sama mantu sibuk dan anaknya. Maka apa yang terjadi? Saya tahu bahwa di masa tuanya ibu saya itu butuh untuk bicara, untuk ngobrol. Makanya wanita itu di antara kebutuhan dasar itu bicara. Ya, karena wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Ya, makanya kalau mau aman ibu-ibu jadi penyiar radio. Atau MC ya, MC-nya jangan antum, harusnya ibu-ibu. Karena ibu-ibu butuh 20.000, kalau perempuan 7.000. Maka saya nggak pernah percaya kalau ada istilah, enggak Ustadz, istri saya pendiam. No. Sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka. Nggak ada.
Saya kalau tanya istri saya ngomongnya ada patah-patah itu sakit. Umi udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Nah, tuh. Beli di mana? KFC nanya mulu sih. Wante yang sajiwannya kalau ditanya satu jawabannya 1000. Umi udah makan belum? Udah. Tadi kan Umi beli goreng tengah jam, gue tunggu putih cukup. Pak Umi nikah lagi sama janda sebelah itu Pak, yang jualan agen asuransi syariah itu, yang kalau kita bayar karena 100 juta nanti kita daftar asuransi syariah gimana? Perasaan tadi kita bahas ayam goreng dah. Karena ujung-ujung asuransi syariah, nah itu sehat. Wanita kalau sehat begitu, memang begitu wanita kalau sehat. Makanya kadang kalau belanja aja gitu, niat dari rumah beli risol, pulang buat TV LG, iPhone Max Pro, ya, perangkat Tupperware. Itu wanita kalau sehat begitu. Makanya benar. Nah, kembali ceritanya. Ini saya mau cerita haru jadi gini. Ini haru nih ceritanya. Jadi ketika si wanita ibu saya tuh butuh bicara. Ini saya kontekskan nih, ini cerita ini masih ngambang. Ada satu kejadian lain yang ini penting. Jangan pernah suuzon sama ibu yang kalau udah menjanda minta nikah lagi. Ini kekurang ajaran kita langsung berprasangka, dan itu seburuk-buruknya adab. Mama udah tua nikah lagi. Emang mama nih genit banget sih. Maaf, saya pernah datangi jamaah yang dengan bilang, tolong nasihati ibu saya Ustaz. Dia masa mau nikah lagi udah 65. Mau nikah lagi sama temen SMA-nya. Saya bilang gini, dan saya nggak berat gini, perhatiin duduk antum. Saya bilang jika ibu di umur 65 nikah lagi itu tamparan keras buat anaknya, karena dia ingin mengatakan mamah kesepian. Siapa yang ibunya nikah dan kita prasangka dia nikah lagi, maaf, umur 65 bukan umur syahwat perempuan. Umur itu umur dia banyak bicara. Tapi anaknya sibuk. Makanya saya bilang, waktu saya dengar kisah ini, saya langsung kemana-mana. Ibu ini dia bilang sepi. Akhirnya, Pak Hakim, saya kalau anak ibu saya tinggal di rumah saya berikan. Saya akan gendong dia, saya tidak berikan apa, saya akan berikan apapun dia. Dan saya nggak mungkin membiarkan ibu saya kelaparan. Saya akan penuhi kebutuhannya. Tolong Pak Hakim. Pak Hakim itu dengar dua kakak beradik ini, akhirnya hanya meneteskan mata, kemudian memutuskan apa? Pengadilan memutuskan hak mengurus ibu ada di tangan si adik, tapi biaya keseluruhan ditanggung oleh sang kakak. Sang kakak langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai sujud syukur. Dia bilang sama adiknya gini, Dik, dengerin putusan hakim. Hakim sudah berputus adil. Engkau sudah dapat jatah merawat mama. Tolong jangan ambil jatahku membiayai kalian. Sepeser pun aku nggak ridho. Itu jatah surgaku. Jatah surgaku tolong jangan kau ambil. Aku yang bayar kalian. Kamu nggak usah kerja. Kamu rawat mama, kamu penuhi kebutuhan psikisnya, aku kebutuhan biologisnya. Dan si ibu hanya bertetesan air mata. Dia mendapatkan buah dari apa yang dilakukannya suatu kecil. Itulah yang diperoleh lewat investasi yang namanya anak soleh. Maka kita belajar, ini poinnya. Nah, poin ini nggak bisa kita berharap menjadi anak yang soleh kalau kita nggak memulai dari kesadaran bahwa bisnis yang kita lakukan itu harus memulai kepada basic dasar. Dasarnya tadi sudah dijelaskan oleh Kiai. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini paket yang nggak boleh lepas. Anfusakum wa ahlikum, jiwa dan keluarga. Bahwa setiap orang yang memperhatikan bahwa dirinya, dia harus memperhatikan keluarganya. Karena Allah pakai waw atof di sini. Waw atof itu menyambung, yang kata para ulama tidak terpisah. Sehingga dari sini, kalau ada orang yang dia peduli sama orang lain tapi keluarganya tidak pedulikan, kemungkinannya kata para ahli dua. Dan ini dibahas oleh Dr. Khalid Amal Ashantu dalam kitab Terbetus Syababul Muslim ila Aba wa Du'at. Apa kata beliau? Sejatinya orang tua yang lebih peduli kepada masyarakat punya dua hal. Satu, saya namanya mental krisis. Kedua, mental narsis. Orang tuh kalau nggak memulai dari keluarganya, ludah kepada yang lain, kemungkinan dua. Dia punya mental krisis dan mental narsis. Kenapa demikian? Pertama,
Surat Al-Isra 26 mengatakan wa atidal qurba haqqahu, berikanlah hak khususnya kepada orang terdekat. Ayat ini memang babnya tentang bab sedekah. Tapi ayat ini sebenarnya mengajarkan bahwa apapun kebaikan kita, jangan sampai orang terdekat nggak merasakan. Mohon maaf ya, yang jadi customer service ada nggak ada pastinya, ini owner semua. Tapi bilangin sama customer service bisa memberikan senyumnya untuk setiap pelanggan, bahkan pelanggan beberapa aja, iya Pak, maaf kami gitu. Tapi begitu ketemu anaknya, kamu tuh susah banget, kamu bilang tuh. Siapa yang di sini kalau bertemu pelanggan masih bisa senyum, tapi ketemu pasangan itu cemberut. Berarti dia salah prioritas. Mengapa orang lain kau berikan bunga, pasanganmu, istri, anakmu kau berikan sampah? Salah prioritas. Salah prioritas. Saya ini punya masalah yang akhirnya belajar justru dari pengalaman hidup. Saya waktu Allah berikan saya waktu SMA sudah jadi dai karena saya SMA sekaligus kuliah di Mahat Al-Hikmah. Karena murabi saya almarhum, Allah mudah-mudahan ampun dosanya, Kiai Haji Yusuf Spendi, ya orang Bogor. Saya ingat yang beliau minta saya kuliah. Jadi saya dulu SMA jenggot saya selebat ini. Orang bilang saya orang bermutu, ya bermuka tua. Ya. Jadi waktu SMA itu saya sudah jadi kepala sekolah SD, namanya Madrasah Diniyah Alternatif An-Nasr. Bahkan waktu SMA saya sudah jadi khotib nikah. Nekat banget ya. Pengajian saya isi dan sebagainya. Sampai Allah takdirkan lulus SMA karena mahatnya sudah berjalan kelas 2. Ada salah satu syekh dari Saudi namanya Syekh Qadiri. Beliau bikin daurah. Waktu itu saya curi-curi dengar daurahnya jadi panitia. Terus berani-berani nawarin diri pengen tazkiyah beliau. Terus beliau nanya, ya Mas, siapa namamu? Bendri. Bendri Fakot? Ya diberi doang. Iya gitu. Kata dia lalala gitu. Kasih nama yang lain. Akhirnya disitulah saya kasih nama. Ya Usam maka Jaisur Rahman. Kasih nama kamu Jaisur Rahman. Jadi Jaisur Rahman itu diberi nama oleh beliau. Ya, jadi saya kasih nama kamu Jaisur Rahman. Nah, saya dikasih tazkiyah untuk kuliah di Saudi. Qadarullah akhirnya berangkat nggak diterima. Bukan nggak terima, saya lebih dulu terima di UI, FISIP UI, semester 3 baru di Saudi. Walaupun nggak jadi diambil karena ibu saya nggak ridho. Kata ibu saya udah kejauhan. Ibu saya tuh kalau jauh kuliah selalu nanya gini, dan ini bagus karena KIN mengingatkan, pasti ridho orang tua itu yang terbaik. Jadi ibu saya waktu itu bilang, alhamdulillah mak, dapat beasiswa ke Saudi akhir turun juga gitu ya. Saya sudah kuliah di UI. Terus kata mak saya, ke Saudi berapa lama naik pesawat? 9 jam. Kalau emak mati, sempat ngeliat jenazahnya nggak? Itu yang berat tuh. Pertanyaan ini nggak pernah bisa saya jawab. 3 tahun lalu sebelum pandemi, saya dapat rizki mulazamah bersama Ustadz Abdul Somad di Sudan. 1 tahun dari Wahda, Ustadz Zaitun Rasmin telepon saya, Ustadz, antum mau nggak dapat mulazamah dengan syekh ini disebut namanya? Nanti antum nggak dapat nggak dapat jazah tapi dapat sertifikat atau inilah 1 tahun aja bareng sama Ustadz Abdul Somad. Sama saya bilang mama saya, mak, alhamdulillah nih bisa belajar di Sudan. Kata mak saya, berapa lama? Setahun. Oh, ke pesawat ke Sudan berapa lama? Ya sama 10 jam. Nanti kalau mak mati sempat nengok jenazah. Ya udahlah, itu aja yang berat. Nah singkatnya, alhamdulillah berhasil lah saya. Saya berhasil akhirnya menolak nggak jadi ke Saudi. Alhamdulillah dapat rezeki. Dulu ada MCF bikin mahat di Jakarta, yang itu mahat pertama namanya Mahat Utsman bin Affan. Jadi alhamdulillah saya kuliahnya double akhirnya. Jadi pagi di UI, siang sampai malam di Mahat Utsman. Nah, jadi waktu saya jadi dai itu, saya udah jenggot begini, saya punya adik kandung. Dan jangan ditiru, saya itu sama adik itu menjaganya itu dengan gini. Jadi saking takutnya karena dia cantik menurut saya. Jadi dia itu kalau misalnya kenalan sama cowok, saya sambil gini, awas ya, kenalan sama cowok tuh, kamu tuh gak boleh pacaran. Tuh saya.
Dia lagi nonton TV, saya ingat sinetron dia tonton, sinetron Janjiku Paramita Rusady. Saya ingat tuh. Ya, hari Senin, Rabu gitu kan. Itu satu angkatan. Itu saya matiin. Go Zulfikri. Tutup. Ngaji. Jadi saya ini sama adik pendekatannya begitu. Sampai akhirnya, dan saya beristighfar karena ini, adik saya itu lulus SD, mau lulus saya kelas 5. Beliau tuh bilang gini, Bang, karena bapak saya lagi sakit-sakit kan, manggil Ajo sebenarnya. Ajo tuh panggilan orang awak, orang Pariaman artinya abang. Ajo, boleh nggak mau belajar kelompok? Kemana? Saya bilang, jawabnya tegas gitu kan, mau ke ini, ke komplek, nggak jauh dari rumah saya. Sampai jam berapa? Paling maghrib, awas ya, perempuan jam 7 sampai rumah. Nah, dulu kita nggak punya handphone, belum ada, itu kejadiannya. Terus 9899, dan saya ingat banget adik saya juga berangkat. Sampai akhirnya singkatnya, adik saya jam 7 nggak pulang. Nggak ada kabar, nggak ada handphone, telepon rumah nggak ada. Saya tanya ibu saya, nggak tahu kemana. 7:30, nggak juga. Saya resah, kesel. Jam 8, tiba-tiba sudah marah tuh, saya bilang awas ya. Tiba-tiba bunyi langkah kakinya keluar. Ketika itulah dia tiba-tiba ketakutan bilang, dia ucap salam, Assalamualaikum. Saking emosinya saya bilang, kemana kamu? Dia katakan, oh itu kan aku udah bilang udah belajar, kau baru pulang sekarang. Ngapain kamu? Ketemu cowok ya? Tuh, bahasa saya dulu. Akhirnya enggak kok. Terus dia membantah, saya nggak tahan, saya mau gampar. Dan ketika saya gambar ini, keluarlah kata-kata yang sampai sekarang berbekas. Tahu kata-kata itu apa? Kenapa sih Ajo kalau orang lain bisa senyum sama aku enggak? Kenapa sih Ajo sama binaannya, sama muridnya sabar banget, sama aku enggak? Kenapa sih Ajo tuh kalau sama murid-muridnya itu bisa berlaku normal? Aku tuh adik. Aku lebih berhak dapat kesenyuman Ajo, lebih berhak dapat kesabaran Ajo. Kalau memang Ajo nganggap aku musuh, kita tunggu aku dewasa, kita jadi musuh benar. Itu yang menggetarkan saya. Tangan saya itu mau gampar setengah. Saya nggak jadi. Dan saya marah. Saya tertampar dan katakan jujur. Saya dulu udah punya halakoh, saya bina. Binaan saya ada yang zina. Ngelapor bang, saya zina bang. Saya bilang Allah maha menerima taubat. Tuh saya. Sabar, ya udah antum ngaji aja. Saya merasa loh, saya sama adik itu saya sampai bingung akhirnya. Saya benar-benar masuk kamar, saya banting ada, saya nggak bisa melakukan apa lagi, saya bingung apa. Akhirnya adik saya cuekin. Saya bingung ngomong apa. Ya, adik saya malah senang dicuekin, nggak ada yang ngeresain dia kan. Dia malah senang. Tapi hati saya waduh, kok dia malah senang ya? Kok malah senang gitu ya? Tapi naluri saya nggak bisa mau minta maaf, saya lelaki Sumatera. Di antara keajaiban dunia, lelaki Sumatera minta maaf katanya. Saya lelaki Sumatera nggak bisa. Saya tahan gitu ya, tapi saya itu teringat. Suatu saat kita udah gede, kita jadi musuh. Dan itu yang membuat saya nangis waktu itu, ya Allah lembutkan hati ya Allah. Egois ini ya Allah hancurkan ya Allah. Aku laki-laki tapi aku nggak mau musuhan sama adik sendiri. Aku nggak mau ya Allah izinkan ya Allah. Malam itulah entah Allah gerakkan saya lelaki yang punya ego tinggi ini. Tiba-tiba saya buka kamar adik saya setelah adik saya tidur dan saya hanya berani ngomong pada saat dia tidur. Saya datangin dia. Enggak apa-apa. Saya datengin dia dan saya bilang ini, Ajo minta maaf ya. Ajo belum jadi abang yang baik. Tapi percayalah, Ajo cinta sama kamu. Izinkan Ajo membuktikannya. Saya tanamkan dalam hati saya gini, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta padaku. Setelah itu saya berusaha cuma satu, gimana caranya dia bisa cinta sama saya. Dan dia sudah punya barrier. Dia itu punya, setiap saya tegur, apaan sih? Udah punya barrier kan? Gimana ya? Saya akhirnya melakukan apapun. Dan saya tahu, waktu itu adik saya kan seneng bakso tuh. Dulu lagi happening bakso rudal. Ya kan?
Dulu kan bakso kayak tai kuda semua, kecil-kecil gitu ya. Ini ada bakso udah, oh perempuan tuh senang. Adik saya mau saya ajak makan, nggak mau. Akhirnya saya beliin, saya hidangkan di meja makan. Dia bilang pas pulang sekolah, alhamdulillah. Akhirnya dia makan enak nih mak. Ya, gue bilang dari emak beli ya, bukan abang kamu. Dia nolak. Akhirnya saya bilang, kalau dimakan nggak apa-apa deh. Kalau mau lebih enak pas anget di tempatnya. Akhirnya dia senyum nih. Kalau mau ajak mau. Dia ngeliatin. Ya udah besok saya ajak. Disitulah awal saya menjadi pacar bagi dia. Saya nggak ngapa-ngapain. Ingat saya nggak nasihatin dia. Tugas saya membuat dia jatuh cinta. Inilah yang disebut para ahli connection before correction. Bangun kesan sebelum pesan. Pesan nggak akan nyampe kalau nggak berkesan. Saya pengen dia berkesan dulu, pesan belakangan. Kayak saya bilang sama dia, ya kemudian saya pegang tangannya. Saya belum pernah nembak perempuan kecuali hari itu. Saya belum nikah, saya bilang, Ajo cinta sama kamu dan Ajo takut kehilangan kamu. Dia akhirnya apa? Kemanapun saya ceramah saja. Saya belum pernah nonton bioskop kecuali sama adik saya. Film bioskop pertama kami tonton judulnya Petualangan Sherina. 2001. Dan adik saya minta nonton 3 kali. Ngantri itu. Oh, saya nemenin saya, Allah, Petualangan Sherina gitu ya. Nggak level banget ya. Saya pikir minta berubah jadi Petualangan Syahrini kan gitu, nggak juga. Dulu juga nggak ada kan Syahrini gitu ya. Allah, gitu bodoh dah. Antri itu. Habis itu setiap saya kajian, saya dulu kajian udah kemana-mana ke mahasiswa saya ngisi, selalu saya ajak. Dan saya nggak mau nasihatin dia. Bahkan ketika saya buru-buru, saya cuma bilang, Dek, kalau misalnya kerepotan, dulu jilbab belum bondel kayak ibu-ibu sekarang, dan dulu pakai peniti, ya kan, yang pakai seru peniti gitu ya. Maksudnya kalau jilbab kerepotan, nggak dicopot juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya itu biar dia cepat. Ternyata bener dicopot. Ya Allah, mau ngisi kajian didamping adiknya nggak pakai jilbab, bayangin. Ustadz punya adik nggak pakai jilbab, biarin dah. Saya bikin dia nyaman, betul-betul saya pengen dicinta sama saya. Dan buahnya 4 tahun. Pas dia ulang tahun kelas 3 SMP. Sampai dia tiba-tiba ulang tahun, saya nanya gini, besok memilat hadiah apa? Dia bilang, aku boleh nggak, tapi permintaan agak berat nih, apa? Aku boleh nggak dibeliin gamis kayak ahwat-ahwat di kampus? Kamu tahu itu? Iya, kan aku ke kampus aja ngeliat kakak-kakak mbak itu pakai gamis itu, boleh nggak? Dulu belum ada gamis buat anak SMP, adik saya pendek. Dan akhirnya saya cari belikan, dan itu gamisnya panjang sekali, sampai saya tahu dia pakai jilbabnya sampai menyentuh tanah. Jilbabnya ya, bukan gamisnya, jilbabnya menyentuh tanah. Dan dia bangga dengan itu sampai dia masuk SMA, dan dia dianggap tokoh teroris di sekolahnya. Dia nggak peduli, dia bodoh banget, dia percaya, dia jadi tokoh penggerak, sampai dianggap teroris, dipanggil ke guru BK, sampai akhirnya saya kesel karena dia curhat bagaimana perlakuan guru yang menuduh dia teroris. Makanya akhirnya saya dapat rezeki ketika tiba-tiba ada undangan acara Maulid Nabi. Yang ngundang ada sekolah adik saya. Momen itu momen saya ambil pokoknya. Dan saya ceramah di depan guru tentang ukhuwah, prasangka buruk kepada sama muslim, nggak boleh sebagainya. Wah, tulus keluar ceramah, wah guru yang itu langsung bilang, ya Allah Ustaz ceramahnya bagus banget, ya Allah Ustaz. Dan yang ngomongnya guru yang musuh adik saya, yang membuat adik saya itu merasa selalu diteror gitu ya. Masya Allah Ustaz, bagus banget. Ini kalau bisa nih Ustaz memang harus banyak ceramah anak muda. Apalagi sih Ustaz, ada anak SMA di sini udah kayak teroris Ustaz. Pakaiannya gitu, sesat itu saya. Kalau nggak kayak saya, pilihan saya. Cuma minta jodoh kayak pokoknya kayak aja. Atau terserah aja deh. Dan akhirnya saya nikahkan dengan binaan saya orang Kementerian Keuangan, dan dia masuk sastra Arab UI tahun 2008, satu-satunya mahasiswa UI yang sudah menikah dan punya anak. Tahun 2012 dia lulus, dia ngirim SMS ke handphone saya yang lama, belum ada WA sebelum punya. Dan saya ingat ada handphone saya itu hilang. Dan handphone hilang itu saya tangisin selama 3 hari, bukan karena handphonenya. Karena ada satu SMS yang belum sempat saya save, saya tulis ulang. Dan itu dia tulis setelah kelulusan dia. Tahu isinya apa? Makasih ya Jo,
yang mengenalkan Islam dengan cinta. Aku tahu wajah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dari wajah Ajo. Aku tahu mengenal Islam yang indah justru ketika berinteraksi dengan Ajo. Jujur aku dulu pernah berpikir bahwa kita akan jadi musuh. Dan aku pernah berucap itu. Tapi demi Allah, aku takut kejadian itu. Aku mohon ya Allah, sepanjang hari aku mohon ucapanku yang dulu dicabut. Karena aku cuma minta satu. Ajo selalu jadi abangku dunia dan akhirat. Kata-kata itu hanya bisa saya rekam, nggak bisa saya baca lagi. Karena handphonenya hilang. Tapi dari situlah saya selalu menangis. Kenapa? Saya hanya berpikir, sekiranya itu kejadiannya 22 tahun yang lalu, saya tidak berubah. Saya tidak menjadikan dia prioritas dalam dakwah saya. Mungkin dia akan jadi musuh. Makanya kalau ada istilah, jangan-jangan ketika anak jadi musuh, karena anak tak diprioritaskan. Ketika istri jadi musuh, karena istri tak diprioritaskan. Bukannya mereka yang mau jadi musuh, kita yang tak memperlakukan mereka sebagai customer. Kita tak pernah memberikan ruang untuk mereka. Makanya ini yang kadang-kadang kita lupakan. Dan ingat, di antara semua strategi setan merusak manusia, nggak jauh-jauh. Setan tuh paling hobi merusak keluarga. Setan tuh paling nggak suka ketika Ustadz Randy ngomong I love you sama Kak Nirwan. Nggak suka. Maka gimana caranya Abi Randy ini nggak boleh ngomong gitu. Bagaimana caranya setan bilang, gue pengennya kok bisa dia ngomong yang kasar sama istrinya. Karena setan bahagia. Kalau ngelihat misalnya Kang Dewa memberikan hadiah sama istrinya dan mengucapkan cinta, setan panas dingin itu. Karena setan nggak. Kenapa? Karena Nabi memberi isyarat. Makanya Ibnu Taimiyah dan Majmu' Fatawa yang menyimpulkan gini, prestasi terbesar setan dan merusak manusia itu adalah merusak keluarga. Innal iblis yadau rasyahu alal ma'. Sesungguhnya iblis punya singgasana di atas air. Jadi iblis punya istana di atas air. Tsumma yab'athu saroyahu. Kemudian dia mengutus dari istananya semua setan untuk menjadi anak buahnya, disuruh bekerja. Ayo kerja-kerja. Tsumma yaju ahadahum fayaqul. Kemudian setiap setan melapor kepadanya. Apa yang laporkan? Ya iblis, fa'altu kada wa kada, kada wa kada. Dua iblis, saya sudah melakukan amal ini, amal ini, amal ini. Saya sudah membuat manusia berzina, berjudi, mabok, minum keras, korupsi. Apa kata iblis? Ma sana'ta syai'an. Yang kamu lakukan itu kecil, terlalu biasa, terlalu mainstream. Semua setan udah biasa melakukan itu. Udah biasa. Satu setan melapor beda. Ya iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imrati. Dua iblis, saya pepet terus seseorang. Saya tidak tinggalkan dia walau sedetik. Pokoknya saya tempel terus sampai dia bercerai dengan pasangannya. Iblis melihat setan tadi suruh duduk di sampingnya sebagai bentuk penghormatan. Apa kata iblis? Ni'ama anta. Sungguh kamu pasukanku yang paling hebat. Maka ketahuilah di antara makar iblis terbesar di Indonesia, di negara ini adalah bukan merusak ekonomi. Bukan merusak sistem politik. Karena iblis tidak berpikir itu. Emang apa hubungannya? Dulu saya sempat berpikir, mengapa sampai setan berkepentingan? Dapatlah penjelasan dari Ibnu Taimiyah itu. Pertama adalah ketika pasangan istri berentang sampai bercerai, itu bukan selesai. Maaf ya. Setelah pasangan istri bercerai, iblis mampu memasukkan satu dosa baru. Apa? Prasangka buruk atau permusuhan dulu. Maaf nih, dulu waktu mesra, waktu menjadi suami istri manggilnya ay beb gitu. Ayam bebek kan gitu ya. Begitu jadi mantan, nyet kan gitu ya. Metamorfosis kan. Ayam bebek monyet. Ya, emang begitu. Kita kalau marah pasti hewan-hewan yang buruk. Nggak ada kita marah nyebut, dasar kupu-kupu kamu kan. Kamu beruang madu. Nggak ada. Nggak ada gitu. Itu sampai segitu. Setan berhasil mempermusuhan pasca cerai. Makanya itu yang menarik. Makanya ayat Quran mengatakan, dan ini ayat yang sering disepelekan orang setelah cerai. Pada adabnya ada. Apa kata Allah? Wala tansaul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Kenapa? Karena ini ayat berkaitan dengan adab cerai.
Supaya apa? Supaya tidak ada kerusuhan baru pasca cerai. Tapi yang terjadi, setan membuat seorang itu bercerai, akhirnya permusuhan. Itu. Yang kedua, habis cerai banyak orang putus asa. Setan masuk setelah itu. Maaf, yang dulunya rajin taklim gara-gara cerai sebagainya, nyesel gue ngaji. Kok dapat aktivis kayak gitu, mendingan gue biasa aja. Akhirnya dia berhasil kena jebakan setan. Putus asa, ada yang sampai akhirnya biasa majlis taklim, akhirnya karaokean. Akhirnya dia buka hijabnya, ada yang bahkan murtad. Di situ setan kan pintar ya. Cerai, permusuhan, cukup belum. Setan mampu membuat yang namanya stereotip dari kelompok tertentu. Setan mampu membuat seorang mantan suami akan bilang keluarga besarnya begini, lain kali kau cari istri jangan dari suku ini. Suku ini celamitan, matre. Satu suku dimusuhin. Kemudian dari mantan istri bilang, lain kali kau cari suami jangan dari suku ini brengsek cowoknya. Permusuhan. Dan yang berikutnya, cukup ini belum. Setan yang paling targetkan adalah anak-anak. Buah pernikahan, buah perceraian itu banyak yang tidak selamat. Yang selamat ada, tapi yang banyak yang tidak selamat. Tidak nyamannya dia dengan kondisi pertengkaran bapak ibunya. Dan rata-rata apa yang terjadi? Mereka lah yang akhirnya menjadi salah satu target kaderisasi setan. Mereka lah yang dibina di jalanan. Ya, mereka lah yang biasa nongkrong di duku atas, selebeo. Nah itu. Mereka lah yang merasa tidak betah berlama-lama di rumah. Mereka lah yang akhirnya harus keluar malam, yang melanggar larangan Allah surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiq. Mereka melanggar itu. Jadi targetnya itu. Jadi kalau teman-teman bangun bisnis hari ini nggak peduli keluarga, nggak apa-apa kata setan. Lu aja tekunin bisnis. Bisnis hari ini kuat menopang dakwah dengan sedekah, tapi kader-kader dakwah masa depan gua yang bina kata setan. Biarin, lu fokus aja bisnis. Lu mau topang dakwah sana sini silakan kata setan. Ya, tapi ingat hari ini kau lakukan ini berdakwah kuat hari ini, tapi 20 tahun lagi yang memegang dan negeri ini adalah anak-anak kalian yang tidak kalian perhatikan. Istri-istri kalian yang kalian abaikan. Maka kenapa? Inilah yang sekarang terjadi di negeri ini. Dan ini hal yang menurut saya sangat fatal, sangat darurat. Saya kalau boleh bilang ini darurat. Saya ngomong jujur sama Kang Dewa, Kang. Boleh nggak saya bilang, Kang Dewa boleh nggak mempelopori sama Teh Wiwin, jangan sampai bisnis keluarga dipisahin, Kang. Saya mohon banget. Sampai saya bilang, Teh, nggak usah bisnis. Bakatnya Teh Wiwin nggak di bisnis. Mau nyangin Kang Dewa susah. Buat apa? Coba. Teh Wiwin bakatnya itu konseling. Mendingan Teh Wiwin bantu para istri-istri pengusaha yang banyak masalah. Karena ini paket yang baik. Kenapa? Karena yang datang ke saya setiap hari nerima WA curhatan keluarga rata-rata 50. Sebulan 1.500. Kerjaan saya sebelum tidur adalah menjawab video voice note. Semua saya usahakan jawab. Kecuali pertanyaan yang menurut saya enggak begitu relevan, enggak saya jawab. Tapi berusaha kenapa? Karena di sini, dan ini mengerikan. Pertama mengerikan gini. Kita ini waktu pandemi itu sebenarnya sedang general check up. Sisi ekonomi kita baru ketahuan, berapa rapuhnya kita itu ketahuan. Kalaupun kita survei sekarang katanya nggak ada resesi, berarti menunjukkan inilah kualitas ekonomi makro dan mikro kita. Sisi kesehatan masyarakat kita terdeteksi di masa pandemi, baru ketahuan sistem kita itu ada yang bolong-bolongnya di mana. Termasuk sistem berkeluarga, baru ketahuan betapa rapuhnya itu kelihatan. Kan logikanya nggak masuk ya. Di masa pandemi orang kan di rumah aja, dipaksa di rumah aja. Yang kita tahu ya, laki-laki yang sebut ya, mereka work from home. Anak-anak school from home. Ya ibu-ibu ya shopping from home. Ya makanya panggilan ditakuti bapak adalah suara paket. Nah itu udah tahu banget ya. Pokoknya kalau udah ada paket, astagfirullah, itu bapak-bapak periksa banking-bankingan gitu. Ya kurang kan gitu. Seperti itu kan, karena ibu-ibu jarang nge-mall, akhirnya sering ngemil kan gitu, itu biasa.
Nah, poinnya adalah harusnya kalau sering di rumah, harusnya kan merasa dekat, akrab, komunikasi terjalin. Justru fakta di pandemi menyingkap satu hal yang selama ini kita sadari. Banyak di antara kita serumah tapi tak sejiwa. Kita berada bersama tapi tak terkoneksi. Sehingga apa yang terjadi? Pandemi menyingkap fakta yang mengerikan. Tahun 2019 yang bercerai 429.000 pasangan. Tahun 2020 di masa pandemi meningkat 50.000 kasus menjadi 479.500 pasangan. Di masa orang di rumah saja justru perceraian meningkat pesat. Kita nggak berbicara hukum cerainya dulu, tapi kita berbicara jangan-jangan ada makar iblis di sini. Maka kalau ditanya kenapa hari ini saya jujur saya minta sama Kang Dewa, saya ngomong sekali aja Kang, setelah ini biar yang garap yang lain aja. Tapi saya ingin menyadarkan bahwa saya percaya bahwa teman-teman Muhsinin Club adalah orang-orang yang peduli terhadap umat. Tapi jangan peduli sama umat itu lompat dari apa yang diajarkan Nabi. Bahwa ukuran orang itu baik dimulai dari orang terdekat. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadisnya sudah kita pahami. Bahwa itu ukuran kebaikan kita. Makanya kalau menerima karyawan baru, standarnya nggak usah menerima SKCK. Kan surat keterangan kelakuan baik lewat polisi kan, SKC, surat keterangan catatan kepolisian. Mohon maaf, kalau saya nerima itu sebagai HRD, menurut saya nggak valid. Karena polisi taunya orang ini baik berdasarkan data, dia nggak pernah tindakan kriminal, nggak pernah terorisme. Tapi polisi nggak tahu kalau dia pelit sama istrinya. Polisi mungkin nggak tahu kalau dia cuek sama anaknya. Kalau saya jujur, saya memakai teorinya Umar bin Khattab, jelaskan Syahlan Hasan Flaiful. Kalau ada orang baik, mau tahu itu orang baik, saya nggak butuh SKCK, saya bikin suruh SKCI, surat keterangan catatan istri. Ibu-ibu ini siap-siap menuliskan, dan dia jadi saksi terbaik dari kita saya. Saya dianggap baik nanti kalau tulisannya itu adalah misal nama Maimunah, maaf kalau ada nama, umur 26 tahun. Dengan ini bersaksi atas suami satu, suami saya nggak pernah pelit sama saya. 2, dia nggak pernah yang ngancam-ngancam poligami kalau marah. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanda tangan sah, itu orang baik. Karena orang terbaik itu yang merasakan keluarga. Maka ini yang harusnya jadi renungan, bahwa dakwah itu nggak bisa sedang semangat, dakwah itu harus struktur, dakwah itu harus rapi. Kerapian itu dibikinlah. Kenapa ada marhalah dakwah? Suatu saat, ini cerita saya, waktu Ustadz Hanan Taki tiba-tiba nelfon saya. Dia bilang gini, Ustadz gitu ya, Ustadz Hanan itu awalnya gini, ini dia punya marhalah dakwah bagus, presentasi lah di depan para ustadz-ustadz dari BBN gitu. Terus tiba-tiba keluarlah program less waste itu ya. Saya bilang bagus banget nih Ustadz gitu ya. Saya sebenarnya berkhianat sama tahapannya. Maksudnya pas saya tahu taraf marhalah dakwah itu adalah islahun nafs. Kemudian apalagi islahul usroh, perbaikan keluarga, baru islahul mujtama. Saya lompat karena saya nggak mau main belah ini, karena saya juga termasuk yang bermasalah. Saya bilang kenapa harus takut? Gak ada di antara kita tokoh keluarga sempurna. Saya bukan berarti saya ngomong gini saya contoh suami baik, ayah baik, enggak. Makanya saya nggak mau disebut pakar. Karena orang kan diuji dengan apa yang disebutkan itu. Wah lu pakar, nanti anak lu bermasalah. Nggak mau saya. Makanya saya izinkan saya jangan dipanggil pakar. Izinkan saya cukup disebut pemerhati atau praktisi saja. Karena saya juga menyadari. Tapi saya ingin kita semua belajar bersama. Kenapa saya bikin Fatherman itu? Saya minta Kang Dewa, saya hanya bilang bahwa ini bukan motif bisnisnya yang paling penting, tapi viralnya. Karena saya tahu Kang Dewa bisa membuat ini menjadi viral. Cuman minta satu. Karena saya basicnya konselor anak dan remaja. Saya dari tahun 2002 sudah jadi konselor anak, dibina langsung oleh Ibu Eli Risman. Saya 2011 melakukan survei. Saya dulu dakwah di jalanan, setahun saya tidur sama anak jalanan. Saya dulu ya hobi saya setiap jam 11 malam nongkrong di 7-Eleven daerah Pancoran Jakarta. Saya goes sepeda fiksi, namanya klubnya fiksi-fiksi.
Saya gue sepeda sampai ke Topas Cafe, sampai ke Kemang, sampai jam 5 pagi roti bakar Edi daerah Blok M. Itu dulu hobinya setiap. Di situ saya mendapatkan fakta, maaf, yang disebut cabe-cabean. Ya kalau cowok terong-terongan. Ya, kalau bencong terong dicabein, nah itu banyak istilahnya. Itu saya temuin banget itu. Dan saya baru tahu bahwa cabe-cabean ada dua jenis. Ini versi mereka. Ada cabai merah, ada cabai hijau. Cabai merah itu gini, anak ABG tubuhnya rela dijamah untuk pansos. Istilahnya gue sih nggak apa-apa digerepe-gerepein asal sama Nicola Saputra, misal. Gue sih nggak apa-apa dihamilin, misalnya dapat sekarang asal sama Jeffrey Nicole, misal. Bagi mereka pansos itu penting. Ada yang namanya cabai hijau. Cabai hijau itu motifnya adalah ekonomi. Asal dibeliin pulsa, dibeliin tas branded, dibeliin macam-macam. Nah, setelah mereka jadi cabai-cabai, mereka jadi jamur. Jamur itu janda di bawah umur. Karena mereka hamil, karena berhubungan itu, akhirnya jadi jamur. Ketika mereka dihamilin itulah, jadi jamur, mereka akhirnya dinikahin, setelah itu diceraikan, jadi jamur. Karena mantan gak bertanggung jawab, mereka akhirnya bermetamorfosis jadi jagung bakar. Jablay tanggung baru mekar. Mohon gak dihafalin, karena gak keluar juga dalam tes CPNS. Gak usah dihafalin. Nah, kenapa? Saya temuin fakta di lapangan. Disitulah saya baru tahu. Banyak orang datang, Ustadz, Kak, dulu manggil kakak, boleh nggak konseling? Baru saya sadar, yang ngerusak keluarga, kenapa gue beresin? Mendingan gue beresin aja keluarganya. Mendingan gue beresin aja bapak ibunya. Saya baru tahu kenapa anak jadi cabai-cabean. Sederhana. Dan saya sempat kuliah di Malaysia, di University Putra Malaysia, jurusan yang mungkin jarang didengar, baru sekarang ada di IPB, namanya Family Ecology. Ya, jurusan yang di situ mungkin nggak familiar. Nama profesor saya membimbing saya nama Profesor Rumaya Juhari. Dia kepala BKKBN di sana ya, versi Malaysianya. Ya, kata dia, parenting Indonesia mau luar biasa. Kalau kajian parenting, ya harus mengundang Siti Nurhaliza dulu sebagai bintang tamunya. Baru mereka mau hadir. Kok Indonesia ini luar biasa, kata dia. Makanya, Profesor Rumaya Juhari bikin tesis waktu dia masih S2, judulnya Relationship Between Father and Daughter. Kalau saya bedah ini, antum terkaget-kaget. Baru tahu saya ternyata mengapa, saya akhirnya baru tahu di situ. Mengapa anak wanita kalau nggak deket sama bapaknya, dampaknya dua. Singkat. Pertama, jika dia sudah ABG, dia gampang jatuh ke pelukan lelaki lain. Bagi yang punya anak perempuan, hati-hati. Karena bagi anak perempuan itu, ayah itu the first love. Dan bahayanya kalau dia sakit hati sama ayahnya, dia cuma kasih kategori gini, jodoh kamu apa? Asal jangan kayak bapak. Dan itulah awal dia gampang jatuh cinta ke sembarang cowok. Dan itulah banyak tergadaikan keperawanannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia gampang menggugat cerai suaminya. Kalau dia bermasalah dikit, gugat cerai. Karena di kepala dia, semua laki-laki brengsek. Karena orang pertama yang dikenal brengsek, bapaknya sendiri. Makanya kenapa saya bikin Fatherman? Karena saya fakta di lapangan. Saya nggak bisa diam. Saya diamanahkan sama guru saya, Ibu Eli Risman. Kamu harus bicara. Kalau ibu yang ngomong, ibu perempuan, pasti pada nolak. Kamu lulusan syariah dan sebagainya, pakailah ilmu kamu. Kamu juga banyak lapangan, pakai. Bicaralah, gali lagi. Oke, dari situlah saya mulai mengkaji. Saya baca tuh kitab Hiwarul Aba Mal'abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqut Tarbiyah. Semua buku tentang pendidikan anak. Saya baca lagi kitab Darul Afi Tarbiyah Dr. Ali Al-Qomi. Dari situlah saya baru tahu pepatah yang selama ini sudah kadung muncul dan selama ini salah dipahami apa? Al-ummu madrasatul ula. Pepatah ini benar tapi belum lengkap, kata beliau. Yang benar, al-ummu madrasatul ula wal abu ra'isuha. Ibu madrasah pertama seorang anak dan ayah adalah kepala sekolahnya. Selama ini banyak madrasah tanpa kepala sekolah. Madrasah ilegal. Sebentar lagi digerebek sama Dignas. Kenapa? Bapak lupa. Lah itu mau urusan kamu kan madrasahnya. Ente kepala sekolah. Mau sukses madrasahnya benerin. Ente itu yang punya amanah. Maka Ibrahim sibuk-sibuknya dapat pelajaran sebagai kepala sekolah. Apa fungsi kepala sekolah? Ada 4. Ya, ntar jadi promo buku lagi, tapi ada. Nah itu kita pala. Di situ saya, dan dari situ juga saya kira saya berkenalan. Saya dulu punya komunitas pengajian khusus Komg. 3G ngaji sama saya, 8G ngaji sama saya. Walaupun pengajiannya cuma 3 kali, habis itu saya bubarkan. Kenapa saya bubarkan? Karena setelah saya pikir mereka makin ngaji malah makin akrab, makin jatuh cinta, kan bahaya.
mending gue bubarin gitu ya, daripada nanti gue kena dosanya. Karena saya tahu gelagat-gelagatnya sudah mulai tek-tekan gitu sama pengajian. Wah, udahlah bubarin aja lah. Tapi saya pengen mereka datang ngaji satu-satu, datang ke kajian saya. Akhirnya mereka memutuskan 4 orang ngeblok, 4 lagi masih mau intens komunikasi sampai sekarang. Kesimpulannya 8 orang ini saya survei, walaupun bukan jadi riset. Kesimpulan kenapa mereka jadi G? Silakan tanya sama GG yang nanti ente temui, karena nggak punya figur ayah di masa kecil. Kalau udah ketemu lelaki bertulang lunak atau lelaki presto dari istilahnya itu ya, jangan dimusuhin dulu, cukup ngobrol sampai tanya, ente sama bapak hubungannya gimana? Rata-rata bilang, udah bahas bapak, aku males bahas bapak. Nah itu, ayah tak berperan dalam kehidupan laki-laki rentan dari LGBT. Jadi kalau sekarang LGBT tumbuh subur, sebenarnya kita sedang menuai dari pola asuh di masa lalu yang ada sekarang. Entah berapa tahun lagi gara-gara kita nggak sadar peran kita para ayah ini. Itulah mengapa ini nggak bisa dianggap remeh. Bahwa inilah sampai saya temukan suami-suami, ya saya tahu kita nggak bisa menyalahkan. Ada yang merasa bahwa suami saya nggak pernah akrab karena memang ada warisan yang nggak sadar diturunkan dari zaman ke zaman selain utang dan uang. Tahu apa? Warisan pengasuhan. Pola asuh bapak kita serap, kita wariskan lagi, dan itu turun. Kalau bapak kita suka marah. Makanya sebagian besar kita para suami ini banyak nggak bisa mengungkapkan cinta. Maaf, nggak usah salahkan. Satu, karena memang kita nggak belajar dari orang terdahulu, dari bapak kita. Bapak kita bukan bapak yang hangat, ibu kita bukan ibu yang dekat. Makanya kalau ada orang bermasalah sama afeksi, saya nggak salahkan, karena biasanya nggak pernah dipeluk sama ibunya. Kalau ditanya jawabannya apa? Jawabannya jangan usah komplain. Dia masa lalunya nggak bisa kita ubah. Yang kita lakukan membayar utang pengasuhan orang tuanya. Namanya parenting debt. Jadi kalau sekarang cerita, aku tuh sebenarnya jujur aja ya, mama tuh saking sibuk nggak pernah meluk aku. Mama, sehingga aku mengalami apa disebut skin hunger. Skin hunger itu gejala anak yang nggak pernah dipeluk sehingga dia menjadi pribadi yang cenderung ya dingin, ya istilahnya juniper, julid, nyinyir, baper gitu ya. Ada yang atau sorot mata debt collector. Seperti itulah, gampang banget. Nah, kalau kita tahu udah pasangan kita begini, sudah. Makanya para istri sering saya bilang jangan jadi korban terus-terusan. Kalau jadi korban, capek. Korban itu prinsipnya pasif. Berharap suami berubah gara-gara nonton sinetron azab di Indosiar. Kan berubah gitu. Berharap suami berubah gara-gara kena kepretan sorban Abu Somad. Gitu doang kita harapkan. Jangan pernah jadi mental korban. Mental korban itu pasif. Jadilah seperti sabda Nabi, unsur akhoka zolimun aw mazluman. Tolonglah orang terdekatmu yang berbuat zolim dan zolimi. Kalau kita tahu pasangan kita ini adalah orang terdekat kita, maka tolonglah dia hentikan kezolimannya. Yang nggak pernah ngomong sayang begitu apa? Bayar utang orang tuanya. Berarti apa? Dia nggak pernah diusap punggungnya, usap. Dia nggak pernah diucapkan kata sayang di telinganya, ucapkan. Supaya isi kepalanya itu diriset ulang sebagaimana dia pernah mendapatkan hal buruk di masa kecil, dia peroleh lagi ketika dewasa. Makanya para istri mendapatkan suami atau istri yang tidak sesuai harapan, pahami, kita cuman bukan mengasuh anak kandung, kita mengasuh anak mertua. Pahami, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.